2 tahun kerja dimarahin terus akhirnya kabur guys. Cuma ninggalin baju-baju ini doang, baju-baju yang sudah tidak terpakai, semuanya habis, sudah tidak ada apa-apa. Orangnya kabur guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channelku David Kun. Oke guys, aku ingatkan lagi guys buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar aku semangat nontonnya guys. Oke guys, video kali ini aku ngajak kalian jalan-jalan lagi nih guys, sepedahan. Ini walaupun panas tapi dingin ya guys hawanya guys, makanya aku pakai jaket nih. Karena bentar sudah masuk musim dingin guys, jadi udah dingin banget ini hawanya, makanya aku pakai jaket. Ini aku bawa kursi guys, nanti aku mau jadi kalian ngobrol-ngobrol santai di pinggir kali guys, karena di pinggir kali itu tempatnya asik banget guys, sejuk, cuaca bagus ini soalnya. Nyebrang guys. Nah, buat video kali ini mau jadi jalan-jalan nih guys. Cuacanya tuh cuaca asik guys, cuaca enak banget ini musim gugur ini. Nih udah mulai bergugur nih, daunnya udah pada rontok tuh guys, pohon-pohonnya itu udah mulai berguguran daunnya, suket-suketnya juga udah pada kering daunnya. Nih guys, tak kasih tahu nih guys jadwal bis di Jepang nih guys. Jadi ini tuh tempat halte guys, halte pemberhentian bis nih. Jadi jadwalnya cuma angka kayak gitu doang guys tuh. Jadi aku nggak mudeng guys nih, jadwal bis kayak gini nggak mudeng aku. Cuma 200 yen tuh bayarnya tuh. Jadi kalian mau muter sampai mentok di bisnya itu berhenti, bayarnya tuh cuma 200 rupiah guys. 200 yen sama aja 20.000 guys. Kalau di Jepang, kalau di Indonesia itu sama aja 20.000. Jadi di Jepang itu ya transportasi kayak bis itu, kereta itu lengkap banget guys, antar kota, antar daerah, antar desa lah itu ada guys. Jadi jadwalnya itu cuma kayak gitu doang guys, cuma angka-angka doang, nggak mudeng guys lihatnya. Ya, itu murah banget guys, cuma 200 yen. Kalau di Indonesia ini tuh 20.000. Ini bendera, ini bendera apa ini? Bendera Brazil, bendera apa ini guys? Ada acara futsal apa ya? Nah, aku mau muter-muter guys, jalan-jalan ke pinggir kali lagi guys, tapi lewat jalan yang berbeda biar ada suasana baru. Ini aku sambil mau cerita ya guys. Jadi 1 minggu yang lalu itu dari perusahaanku itu ada yang kabur guys, anak Kamboja. Jadi dia itu biasanya itu nggak pernah dicariin guys, kalau ada orang yang nggak berangkat di perusahaanku ya, kalau nggak berangkat kerja itu nggak dicariin, cuma ditanyain kenapa nggak berangkat gitu doang. Nah nanti lelahnya dia kan hari Senin nggak berangkat, nah hari Selasanya itu dia tes guys, tes 3 tahun di Jepang. Nah makanya pas hari Senin itu dicariin kenapa kok nggak berangkat. Pas dicek di kamarnya itu ternyata pintunya nggak dikunci. Dan apa yang terjadi guys, ternyata di kamarnya itu cuma apa ya, cuma ada barang-barangnya dia. Jadi cuma sampah-sampah doang. Jadi baju-baju yang nggak dipakai sama dia itu ditinggalin di kasur, sama sampah-sampahnya doang lah itu ditinggalin di kamar. Nanti aku ada videonya guys, nanti tak spoil videonya. Nah ini dia videonya guys. Ini guys, 2 tahun kerja dimarahin terus akhirnya kabur guys. Cuma ninggalin baju-baju ini doang, baju-baju yang sudah tidak terpakai, semuanya habis, sudah tidak ada apa-apa. Orangnya kabur guys. Tuh barangnya habis semua, udah nggak ada. Barang-barang bekasnya masih.
Ini 2 tahun kerja ya guys, orang Kamboja ini kerjanya tuh dimarahin terus. Akhirnya dia nggak tahan guys dan kabur. Padahal ini bulan 4 nanti dia selesai kontrak guys, tahun depan 2025 bulan 4 tuh dia selesai kontrak, tapi udah nggak tahan mungkin, jadi akhirnya dia kabur. Udah nggak tahu kemana perginya guys. Kasihan kalau punya liatnya. Di kamarnya itu cuma tinggal sampah doang. Jadi dicek di CCTV itu ternyata dia itu kaburnya pas hari Minggu pagi jam 5 lewat 5 menit guys. Itu dilihat di CCTV dia itu kabur itu guys, apa, cuma bawa tas gede 1 sama kresek 2 kata senseiku. Itu dicek di CCTV nya, ternyata dia kaburnya itu jam 5 pagi pas hari Minggu. Jadi langsung guys dicek. Jadi pas hari Senin itu satu apa ya, sensei-senseinya itu cuma ke apa tuh itu ngecek itu guys, ngecek CCTV, terus liatin kamarnya, teleponin kumei nya, dan ternyata emang dia itu kabur. Dicek CCTV ternyata dia kabur jam 5 pas hari Minggu. Pas dicek itu ternyata dia itu emang kabur guys. Dan sampai sekarang itu belum ada kabarnya guys. Nggak tahu dia itu pulang ke Kamboja atau ilegal nyari kerja di sini guys. Jadi kalau aku lihat itu ya guys, kemungkinan alasan dia kabur itu ya guys, ya kalau menurutku ya. Jadi dia itu di sini tuh udah 2 tahun ya guys. Nah dia itu selesai magang itu nanti bulan 4 bulan depan. Ya kalau menurutku itu guys, dia itu emang di kerjaan itu sering banget. Dia itu kan partnernya sama orang Jepang. Nah dia itu dipartnerin terus sama orang Jepang itu guys. Orang Jepangnya itu emang cerewet banget, suka marah-marah, suka mukul, kayak gitulah guys. Kalau orang Jepang guys, kalau udah marah, sebenarnya dia itu pinter guys, tahu, tapi emang orang Jepangnya itu emang toxic banget lah, bikin nggak betah. Aku juga pernah guys itu dia di partnerin sama orang Jepang itu. Nanti guys keretanya lewat. Aku juga pernah guys di partnerin sama orang Jepang itu guys, berapa hari gitu ya, dua kali kayaknya ya. Itu emang dia itu orangnya suka marah-marah guys, tapi kalau udah marah ya udah guys, kalau istirahat itu udah lepas, udah bebas gitu loh, udah ketawa-ketawa lagi. Ya mungkin anak Kambojanya itu karena tiap hari mungkin dia dipartnerin, jadi tiap hari dimarahin, dipukul, mungkin dia nggak betahnya kayak gitu guys. Dan keluarnya itu tanggung banget guys, padahal nanti bulan 4 dia itu udah selesai magang dan itu tuh dapat uang itu guys, uang asuransi, uang pengembalian asuransi guys. Itu sekitar 30 juta kata senseiku itu, sama uang pesangon itu dikasihin dari perusahaanku, dapat pesangon juga guys ternyata. Jadi sangat disayangkan. Kemarin bosku juga ngomong sama sensei-senseinya itu, kalau nggak betah itu tinggal ngomong, nggak apa-apa, nanti kamu dapat uang pengembalian pajak sama uang pesangon dari perusahaan. Nah ternyata dia itu malah nggak ngomong guys, malah kabur. Itu akhirnya nggak dapat apa-apa, dan nggak sampai sekarang nggak ada kabarnya guys. Anak Kamboja juga aku tanyain itu, teman-temannya nggak ada yang tahu dia itu di mana, nggak ada yang tahu guys. Dan itu sangat disayangkan sekali ya guys. Padahal cuma nunggu berapa bulan lagi dia selesai, tinggal pindah perusahaan kan, malah kabur ilegal. Jadi ya nggak tahu lah gimana itu nasibnya. Padahal anaknya itu pinter guys, dibanding yang lainnya tuh dia itu agak mudengan guys, pinter lah pokoknya kalau dalam kerja itu. Tapi ya mungkin karena itu guys, karena ditekan terus, sering dimarahin, jadi ya gitu guys, nggak betah. Jadi orang Jepangnya itu kalau marah itu mukulnya mukul kepala guys biasanya guys. Jadi di Jepang itu kebalikannya sama di Indonesia guys. Jadi kalau di Indonesia itu kan mukul kepala kan saru ya, nggak boleh ya. Nah kalau di Jepang itu kebalikannya guys. Jadi kalau bercandaan itu mukulnya kepala guys. Jadi sesama orang Jepang juga kadang kan bercandanya itu guys, pukul-pukulan kepala kayak gitu guys.
Jadi emang apa ya, emang hal yang wajar gitu loh mukul kepala di Jepang itu. Perjanjian mukul kepala itu hal yang biasa guys. Beda kalau di Indonesia kan nggak boleh mukul kepala. Nah kalau di Jepang itu kebalikannya guys. Di Jepang itu yang nggak boleh malah mukul pantat guys. Mukul pantat, nendang pantat itu nggak boleh guys. Itu namanya pelecehan. Kalau di Indonesia itu kan bebas, malah nendang kepala, nendang pantat itu kan boleh sih, bercandaan. Nah kalau di Jepang nggak boleh guys. Jadi di Jepang itu kalau mukul kepala itu malah boleh guys. Itu sama aja bercandaan. Di beda kayak di tempat kita. Di tempat kita itu kan nggak boleh mukul kepala di Indonesia. Nah kalau di Jepang itu kalau bercandaan itu mukulnya kepala guys. Tuh guys, jadi kalau kalian yang belum masih proses ke Jepang, yang mau ke Jepang itu kalian harus paham guys, paham perilaku orang Jepang lah. Jadi biar kalian itu nggak kaget nanti setelah sampai di Jepang itu, kalian nggak kaget. Oh jadi kayak gini tuh orang Jepang itu. Jadi kalian jangan kaget kalau orang Jepang sama orang Jepang itu bercanda pukul-pukulan kepala itu, kalian nggak kaget gitu loh. Jadi emang seperti itu guys. Di Jepang itu bercandanya mukul kepala. Beda kalau sama di Indonesia. Kalau mukul kepala kan saru di Indonesia. Nah kalau di Jepang enggak guys. Kalau di Jepang itu malah mukul pantat yang saru guys. Beda banget. Budaya Jepang sama budaya Indonesia itu beda guys. Ya gitu. Jadi itu anak Kambojanya itu ternyata kabur guys. Padahal hari Sabtunya itu masih ngobrol sama aku guys. Di depan apartemen itu masih ngobrol santai. Terus ajakin main poli besok hari Minggu, katanya aku nggak bisa hari Minggu. Nggak mau kemana, tak tanyain, dia nggak mau jawab guys. Ternyata itu guys, minggunya itu malah kabur dia, kurang ajar. Ternyata malah kabur ya hari Minggunya. Nggak tahu kaburnya kemana, pulang ke Kamboja ataupun masih di Jepang dan pindah perusahaan, nggak tahu guys. Tapi biasanya kebanyakan ya guys, kalau di Jepang itu ilegalnya itu guys, pindah ke pertanian. Ini guys, buah kesemek di Jepang nih. Ini kalau musim gugur kayak gini nih, itu tambah matang-matang guys, cilik mereka panen guys. Soalnya kuning-kuning tuh buah kaki di Jepang. Tuh, daunnya udah pada gugur guys. Buah kakinya tuh, buah kakinya, daunnya udah pada gugur. Nih, udah pada gugur guys. Ini tinggal buahnya doang guys, keren kan? Jepang nih guys. Aku belum pernah jalan-jalan ke sini ya guys. Ini baru pertama kali aku guys daerah sini guys. Jadi kasihan banget lah guys kemarin guys, temen anak Kamboja itu. Padahal anaknya tuh pinter guys, dan aku itu sering banget guys ngobrol sama dia. Dibandingkan sama anak Kamboja yang lain, aku lebih akrab sama dia guys. Ya karena itu guys, anaknya asik lah. Ya sering pukul-pukulan sama aku guys, kadang tinju-tinjuan, bercandaan gitu. Tapi nggak tahu malah ternyata kabur ya guys. Padahal enak banget anaknya guys. Sering ngobrol bareng lah, sering bikin bab bareng sama aku. Tapi nggak tahunya malah kabur. Tapi kemarin aku cek TikToknya sih masih aktif guys dia guys. Nggak tahu sekarang ya. Jadi itu guys. Jadi kalau kalian mau kerja di Jepang, salah satunya yaitu guys, kuatin mental guys. Kuatin mental itu di tahun pertama lah. Di tahun pertama itu karena cobaannya sangat berat sekali guys. Kita harus memahami tingkah laku orang Jepang, ya kan, suasana di Jepang, terus cuaca di Jepang kayak gimana ya kan. Kita harus paham itu semua guys. Kita harus memahami itu semua. Tuh anak sekolah di Jepang ya guys, nggak tahu jadwal sekolah di Jepang itu gimana guys. Kadang hari Minggu berangkat, nggak ada liburnya. Kadang jam 8 malam itu baru pulang sekolah. Kadang jam 12 siang ada yang sekolah atau yang pulang sekolah. Nggak tahu guys jadwal sekolah di Jepang itu gimana guys. Itu guys, kembali ke pembahasan tadi ya guys, yang
ilegal itu ya guys. Jadi kalian tuh emang harus bener-bener siap mental guys di Jepang guys. Karena apa ya, bukan cuma apa sih ya, cuma fisik guys. Kalau di Jepang itu guys, mentalnya itu juga perlu diuji guys. Sangat-sangat sekali diuji guys mentalnya itu. Belum lagi nanti lingkungan kerjanya, bukan dari orang Jepangnya juga sih guys. Kadang kan teman kita satu apartemen atau satu pekerjaan itu kadang sering yang ada yang bikin jengkel gitu kan. Harus memahami. Jadi kalian tuh harus adaptasi lah 1 tahun pertama di Jepang itu, karena kalian tuh temennya cuma baru itu doang gitu loh. Kalian belum memahami daerah-daerah sini lah, belum sering keluar ketemu ini ketemu itu gitu. Kalau pertama di Jepang itu emang kayak gitu guys. Jadi kalau kalian udah 1 tahun lah, 1 tahun lebih, nanti kalian baru memahami guys. Oh jadi gini di Jepang, kayak gini caranya, kayak gitu guys. Jadi nggak sembarangan guys. Kalau kalian nggak kuat mental ya itu guys, palingan ya kabur. Karena itu yang anak Kamboja itu udah 2 tahun guys, hampir 3 tahun dia nggak kuat. Soalnya dia itu dulu itu kesini tuh emang bertiga guys, ada temennya. Jadi pertama kesini tuh dia bertiga guys, bertiga. Jadi perusahaanku tuh ngambilnya tuh 3 orang dari Kamboja, dan ternyata temennya itu yang 2 itu 1 tahun udah pulang guys, dan dia itu yang bertahan sampai 2 tahun. Nah, akhirnya pas 2 tahunnya juga nggak tahan guys, akhirnya keluar kabur. Padahal perusahaanku tuh enak guys, bosnya itu enak banget guys, asli. Bosnya itu baik banget, nggak bapaknya, bosnya itu baik banget guys, keluarganya itu. Ya itu guys, yang nggak baik itu apa ya, anak buahnya itulah, atasannya, mandor-mandornya itu. Jadi kalau di Jepang itu kerjanya itu kita tuh dipartnerin sama orang Jepang guys, berapa orang gitu. Jadi ada yang apa ya, ada yang semuanya nih, kita orang di Indonesia berapa orang, 3 orang. Nah, nanti dikasih orang Jepangnya 1 orang gitu guys. Jadi ada partnernya gitu loh. Jadi nggak semua orang Jepang kerja bareng orang Jepang gitu, enggak guys. Jadi dipisah-pisahin. Nanti orang Jepangnya suruh milih, kamu milihnya yang mana. Semuanya aku nih, nah nanti pilih aku sama siapa lagi gitu guys. Jadi nggak Kamboja semua, Indonesia semua kayak gitu guys. Jadi di perusahaan itu kerjanya tuh dipisah-pisah gitu di perusahaan. Asli guys, kalau bosnya itu baik banget guys, nyenengin lah. Ya nggak bikin betah ya itu guys, apa atasannya lah. Ada yang bikin nggak betah. Sebenarnya orang Jepang itu apa ya, kalau kita paham ya guys, sifat orang Jepang ya guys. Orang Jepang itu kalau udah marah ya udah guys, nanti habis marah ya udah guys, udah nggak marah lagi, nanti istirahat udah selesai gitu loh. Jadi nggak sampai dibawa sampai belatar itu enggak guys. Orang Jepang marah kalian bisa memahami guys. Tapi kalau 1 tahun kerja guys, kalau kalian apa ya, kalian nggak bisa memahami terus kalian baperan, itu ya salah. Jangan 1 tahun guys, 2 bulan aja kalian udah nggak betah pasti. Karena orang Jepang itu kalau kerja itu nggak cuma tangannya guys yang kerja guys, nggak cuma gerakan doang yang kerja, mulutnya juga ikut kerja guys. Jadi orang Jepang itu kalau kerja itu cerewet semua guys, nggak ada yang diem. Jadi kalau di Genba itu ya guys, kerja itu ada yang di lantai, semuanya ada 7 lantai nih kerjanya kayak dibangun kayak gitu. Nah itu kan yang pinggir-pinggir itu kan pekerjaannya Tobi. Nah jadi dari semua pekerjaan itu bengok-bengok kabeh guys. Jadi neng Genba ini kayak neng pasar guys. Nanti yang ini, yang di Tobi ini marahin anak buahnya, woi cepet kerjanya, ambil ini, ambil itu. Terus nanti yang dari pengecatan. Jadi di Jepang itu ya guys, 1 gedung itu yang kerja itu banyak sekali guys yang kerja guys. Kadang satu gedung itu kadang yang kerja ada orang 40-an 30 tuh ada guys. Nah, kemarin tuh aku di Genba mana, di Miho itu ya kan bikin sekolahan, ada 4 lantai lah. Jadi itu yang kerja itu ada orang 60-an guys. Dari itu apa, tukang kren ya kan, tukang kren ada sendiri. Terus nanti
bagian pengecatan ada sendiri, terus bagian pengecoran ada sendiri, bagian pemasangan kata waku ada sendiri. Terus nanti bagian itu, ini lihat belakang aja guys, bagian kata waku ada sendiri kan ya. Kan bagian kata waku ada sendiri. Nah nanti terus bagian apa itu, bagian perakitan besi ada sendiri. Pokoknya semuanya itu pekerjaan di Jepang itu ada sendiri guys. Jadi makanya kenapa di Jepang itu banyak perusahaan yang membutuhkan pekerja yaitu guys, karena di segala bidang itu pekerjaannya itu sendiri-sendiri guys, nggak dicampur. Kalau di Indonesia kan dicampur tuh, mau ngecor tukang iki, masang genteng iki, pokoknya tukang siji kabeh ngerjani. Nah ini Jepang nggak kayak ngono guys, bangun rumah guys. Jadi setiap posisi itu ada sendiri-sendiri gitu, nggak dicampur aduk. Tukang satu ini ngerjain ini semua, nanti nggak kayak gitu guys di Jepang guys. Itu ada bagian-bagiannya sendiri gitu, enak makanya dia di Jepang. Terus penggalian itu kayak penggalian apa ya, penggalian buat ngecor itu bawah guys, pondasi. Nah pondasi di Jepang itu dalamnya itu nggak gemen-gemen guys. Di Jepang itu ya pondasi itu ya dalamnya itu ada yang 6 meter, 3 meter, 5 meter guys. Rumah bagus kayak gini guys, kosong guys, nggak ada penghuninya. Sampai wahing-wahing aku balik kali ini ya guys, jalan-jalan ke sini guys. Nggak paham daerah ini, sini aku guys. Asasar gimana ini? Ya gitu guys. Jadi di Jepang itu nggak apa ya, nggak dicampur-campur aduk lah pekerjaan. Jadi itu sendiri-sendiri guys kalau di Jepang guys. Bagian ini sendiri kayak gitu, nggak dicampur-campur kayak di Indonesia. Itu kalau bangun rumah kan nanti bagian ini ya tukang satu ngerjain semua gitu, nggak guys kalau di Jepang guys. Itu beda-beda gitu guys jadi Jepang. Jadi intinya kalau kalian pengen betah di Jepang ya guys, ya itu guys, intinya apa ya, intinya ya kuat-kuatin mental lah. Mental yang nomor satu itu guys kalau kerja di Jepang. Karena kalau kalian nggak kuat mental ya udah guys, jangankan kok 1 tahun, kalian 3 bulan aja udah minta pulang kayaknya guys, kalau kalian nggak kuat mentalnya. Tuh mana nih guys, aku baru kali ini guys jalan-jalan ke daerah sini guys, nggak paham daerah sini nih aku. Tuh mana nih, yes, coba kita ke sana guys. Nggak paham daerah sini aku. Sumpah baru kali ini aku ke daerah sini guys, makanya agak bingung ini mau kemana ini. Ya intinya itu guys, kalau kalian pengen betah di Jepang ya kuatin mentalnya lah, jangan lemah pokoknya intinya. Karena di Jepang itu ya orangnya galak-galak guys, pokoknya nggak ada yang diem lah. Kalau kerja itu cerewet semua guys, nggak ada kerja kok diem-dieman terus kamu kerjanya sini diem, kerjanya gini udah kayak gitu, nggak ada guys. Walaupun kita mau pinternya kayak apa tuh dipartnerin sama orang Jepang guys, nggak boleh kerja sendirian. Nggak tahu ya kenapa, karena di Jepang tuh apa-apa nggak boleh guys. Bentar-bentar dilarang, bentar-bentar nggak boleh, seperti itu guys di Jepang. Intinya kalian harus kuat mental kalau kerja di Jepang, jangan aleman. Ada pelang apa ya guys, ya tempat olahraga baseball. Mari kita lihat guys, kita belok kanan ya guys. 300 meter buat olahraga ini kayaknya.
pinggir kali guys, ternyata guys. Pinggir kali. Nah, ini pabriknya lembut nih guys hari ini guys. Oke, sekian dulu videonya guys. Aku mau jalan-jalan dulu guys, nanti video lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys.